Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para sahabat Albina TV dan penikmat ruang sosial, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara dunia sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mengangkat sebuah topik, yakni tentang masalah sosial, penyimpangan sosial. Seperti kita ketahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa untuk hidup sendiri, itu harus ada melakukan interaksi dengan makhluk lainnya atau dengan masyarakat sekitar. Ketika terjadi interaksi dengan masyarakat sekitar dengan berbagai macam latar pendidikan dan juga latar belakang sosial, tentunya di situ tidak akan bisa dihindari ada konflik-konflik di antara individu tersebut. Ini memang satu hal yang memang tidak bisa dihindari dan tentunya bagaimana cara mensiasatinya supaya masyarakat itu hidup dengan aman dan nyaman. Pada kesempatan ini kita mengundang beberapa orang pakar sosial, pakar sejarah. Yang pertama Bang Son. Assalamualaikum Bang Son. Yang kedua Kang Alam. Assalamualaikum Kang Alam. Yang ketiga Kang Indra. Assalamualaikum. Sehat semua ya? Meskipun di kala pandemi kita harus tetap sehat kuat. Ya. Untuk menghemat waktu, kita akan mencoba menggali tentang hal-hal yang tadi disebutkan dalam mukadimah. Pertanyaan yang pertama berkenaan dengan apa itu penyimpangan sosial dan apa penyebab daripada melakukan hal tersebut itu apa? Ini pertanyaan pertama kita ajukan ke Kang Alam. Silakan Kang Alam. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya. Ini kolega kita semua. Pak Ishak ya, Masya Allah. Baik, menarik nih pertanyaannya berkaitan dengan apa sih itu penyimpangan serta kira-kira penyebab dari penyimpangan sosial itu apa. Baik, tadi disampaikan di awal oleh Pak Ishak menyampaikan bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial gitu ya. Makhluk individu artinya ini cenderung sebagai makhluk yang egois, makhluk yang mementingkan dirinya sendiri, makhluk yang mengutamakan dirinya sendiri dibandingkan dengan manusia yang lainnya, seperti itu. Tetapi di sisi yang lain, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, sehingga muncullah fungsi yang lain sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, seperti itu. Nah, oleh karenanya supaya tidak bertabrakan nih antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, maka dalam kehidupan ini diatur oleh nilai dan norma. Norma itu adalah berkaitan dengan aturan yang berisi tentang perintah, larangan ataupun hukuman, seperti itu. Nah, terkadang ternyata dalam keseharian itu ya manusia itu ada yang melanggar gitu kan, melanggar norma atau nilai. Baik itu pelanggaran yang masih bisa ditoleransi ataupun pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi, seperti itu. Sehingga kalau kita lihat bicara tentang penyimpangan berdasarkan sifatnya, ada yang sifatnya primer dan sifatnya sekunder, Pak Ishak.
Jadi kalau primer itu sifatnya masih sementara, ya kan? Dan masih bisa ditolerir seperti itu. Misalnya kita kasih contoh, misalkan ketika kita ngajar gitu kan di kelas, ternyata ada siswa yang tidur gitu kan. Tetapi itu bukan kebiasaan, tapi memang sewaktu-waktu aja gitu kan. Sekali dia tidur karena mungkin kelelahan gitu kan, maka itu bisa disebut sebagai penyimpangan, tetapi sifatnya primer gitu kan. Tetapi jika misalkan selama kita ngajar gitu kan, dia mau tidur terus gitu kan, setahun Dari awal sampai akhir tidur. Maksudnya dari awal masuk sampai akhir misalkan tidur, jadi karakter gitu kan. Maka itu termasuk ke dalam kategori penyimpangan yang sifatnya sekunder gitu kan. Artinya itu sudah menjadi karakter dan cenderung tidak bisa kita tolerir seperti itu. Baik, jadi kalau bicara tentang penyimpangan itu apa sih? Ya berkaitan dengan setiap aktivitas yang menyimpang ya dari nilai atau norma, baik yang masih bisa ditolerir ataupun tidak. Kemudian tadi bicara tentang penyebabnya, ini menarik nih Pak Ishak, berkaitan dengan penyebabnya. Yang pertama saya ingin menggarisbawahi tentang, tadi kalau bicara tentang nilai dan norma itu antara satu lingkungan dengan lingkungan lain itu kan berbeda-beda, ya kan? Artinya memang nilai norma yang mana nih yang ingin kita pakai, ya kan? Artinya memang perilaku itu bisa disebut menyimpang di satu tempat, tetapi tidak menyimpang di tempat yang lain. Maka penyebab yang pertama adalah berkaitan dengan tidak sempurnanya sosialisasi. Ya. Kalau bicara tentang tidak sempurnanya sosialisasi, saya ingin sampaikan. Jadi dalam mensosialisasikan nilai dan norma, ini adalah fungsi dari pendidikan. Artinya tidak hanya sekedar dengan kita menyampaikan, dengan bicara, enggak nih. Misalkan nih, kita tentu kalau bicara ketika kepada anak-anak, ya insya Allah lah kita kan bicaranya pasti yang baik-baik gitu kan. Kita mengarahkan anak-anak itu ke arah yang baik gitu kan. Tetapi ternyata dari perilaku gitu kan, misalkan ayo ke masjid gitu kan. Sholat, waktunya sholat. Malah kitanya kagak sholat misalkan ya. Artinya saya ingin sampaikan, sosialisasi yang disebut tidak sempurna itu ketika hanya bicara, tetapi bertolak belakang dengan perilakunya. Artinya sosialisasi yang sempurna itu harus diimbangi dengan ketauladanan Pak Ishak. Apalagi kita sebagai seorang orang tua gitu ya, atau sebagai pendidik, artinya kita nggak hanya sekedar bicara, tetapi kita harus bisa menjadi tauladan untuk orang yang lain. Seperti itu. Itu yang pertama, sosialisasi yang tidak sempurna. Yang kedua, bicara tentang labeling. Jadi orang itu menyimpang, tadi saya sebut ada yang penyimpangan primer gitu kan. Misalkan ada seseorang yang melakukan penyimpangan misalkan baru sekali gitu kan. Tetapi kemudian lingkungan sekitarnya itu menghukumi dia gitu loh. Misalkan dia mengambil sesuatu tanpa izin gitu kan. Kemudian lingkungannya itu kemudian menghakimi dia maling gitu kan. Karena dia merasa bahwa kok semuanya sudah menghakimi dia sebagai maling, maka itu juga bisa menjadi pemicu dia melakukan perilaku yang sama, bahkan lebih gitu loh di masa yang akan datang. Dari situ ada pelajaran yang kemudian bisa kita ambil Pak Ishak. Apa? Pelajarannya adalah hati-hati nih ketika kita berbicara, apalagi kepada anak ataupun murid kita nih, ya kan? Melabeling maksudnya. Nah, jangan sampai kita nih melabeli sesuatu yang buruk-buruk terhadap anak. Jadi, walaupun anak kita itu menggemaskan tingkah lakunya, artinya bikin kita kesel gitu, tapi tetap kalau bisa bahasa yang muncul di mulut kita itu adalah bukan hinaan, bukan cacian gitu loh. Tetapi kalau bisa motivasi gitu kan, kalau enggak doakan gitu loh. Jadi anak itu harus didoakan. Misalkan anak ini bangunnya susah gitu ya, kita doakan supaya bangun dia lebih cepat lagi dan lain sebagainya. Itu Pak Ishak tuh. Yang kedua, jadi yang pertama tadi ketidaksempurnaan sosialisasi, yang kedua adalah karena adanya labeling. Yang ketiga nih, yang menarik juga nih apa? Pengaruh lingkungan. Jadi ketika seorang anak dia masuk ke lingkungan yang sudah menyimpang gitu kan. Tadi kan saya sebut bahwa nilai dan norma antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu beda gitu kan. Ternyata di lingkungan tersebut perilaku seperti itu tuh dianggap tidak menyimpang. Ketika anak masuk ke situ, ya dia pasti akan melakukan hal yang sama dengan lingkungannya tersebut. Saya kasih contoh, saya nonton tuh salah satu konten YouTube. Jadi dalam konten YouTube-nya itu, nah kalau kita kan ini air minum ya, Kang Indra ya, ini kan air mineral ini kan menyehatkan gitu kan. Tapi ada di konten YouTube, dia isinya itu minuman-minuman keras. Gitu kan? Minuman keras. Dan yang
bikin konten pun saya lihat bukan orang-orang yang tidak dikenal, tapi orang-orang yang dikenal gitu ya. Public figure lah. Public figure gitu. Jadi sambil minum minuman keras, kemudian itu dia mencoba memotivasi gitu loh. Sehingga seolah-olah dia ingin membuat norma baru bahwa yang namanya minuman keras itu tidak bermasalah gitu loh kan. Artinya kan orang-orang, ya kalau saya ngelihat kayak gitu ya saya tidak tertarik gitu kan. Tetapi kalau remaja melihat hal seperti itu, tentu itu kan akan membuat mereka terjerumus seperti itu. Makanya saya sampaikan faktor lingkungan itu sangat penting, Pak Ishak. Jadi lingkungan itu akan menarik kita, ya. Secara eksternal itu akan tarik-menarik antara kita dengan lingkungan. Yang terakhir adalah bicara terkait dengan kesenjangan pendapatan, Pak Ishak. Jadi ketika misalkan nih kita berempat gitu ya, Kang Indra, saya, Bang Son, Pak Ishak, semuanya misalkan kagak pegang duit gitu ya. Jadi gak ada masalah dong, ya kan? Ya sama-sama kagak pegang duit gitu kan. Jadi gak ada masalah, ya. Yang masalah itu kalau saya sama Kang Indra sama Bang Son kagak pegang duit, Pak Ishak pegang duit gitu kan. Jadi masalah. Artinya penyimpangan sosial itu terjadi pula karena adanya kesenjangan pendapatan, Pak Ishak. Jadi ketika masyarakat melihat bahwa loh, itu kok dia kehidupannya begitu sejahtera gitu kan, maka muncul tuh yang namanya kecemburuan sosial. Dan kecemburuan sosial itu adalah sebagai embrio tuh, awal mula perilaku menyimpang itu bisa terjadi. Itu mungkin Pak Ishak berkaitan dengan apa itu penyimpangan dan penyebabnya. Iya, menarik apa yang disampaikan oleh Kang Alam tadi. Itu saya sedikit tadi menggarisbawahi. Kalau misalnya yang tadinya primer dengan labeling itu bisa menjadi sekunder. Bisa. Itu kan tadinya primer tuh. Ya. Tapi karena terus berulang-ulang jadi sekunder, jadi watak, jadi bakat gitu kan, jadi karakter anak itu. Iya, makanya kita harus hati-hati dalam melabeli orang lain seperti itu, Pak Ishak. Sangat bisa. Iya. Iya, menarik sekali nih apa yang disampaikan Alam ini. Tapi karena waktunya kita nggak bisa leluasa gitu ya, harus kebagian yang lainnya, Bang Son nih. Tadi beliau berbicara tentang penyebabnya ya, latar belakang dan penyebabnya timbul penyimpangan sosial. Kemudian kan itu nanti melahirkan dampak yang tadi, dampak-dampaknya di kalangan masyarakat. Ini bagaimana dampak yang akan diakibatkan dari penyimpangan sosial, Bang Son? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Berbicara dampak daripada penyimpangan sosial, yang kita bicarakan ini penyimpangan sosial secara umum ya. Ya, penyimpangan sosial secara umum, dampaknya. Sebagaimana tadi oleh Pak Ishak sebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Maka dampaknya pun terbagi dua, ya, secara sosial dan secara individu. Nah, secara sosial dengan adanya penyimpangan, saya juga tadi mengutip dari apa yang disampaikan oleh Kang Alam ya, bahwa sistem norma dan nilai, sistem nilai dan norma inilah yang menjadi acuan suatu masyarakat dalam menilai bahwa itu baik atau buruk. Nah, ketika ada penyimpangan, maka adalah sesuatu yang disebut sebagai deviasi atau bertolak belakang dengan suatu kelompok masyarakat yang menerima adanya ketidaksesuaian, tidak sama. Maka dalam hal ini dampak sosial daripada penyimpangan ini boleh kita katakan diantaranya yaitu terganggunya sistem sosial itu sendiri. Sistem sosial yang tadinya sudah harmonis, sudah mapan, sudah tenang, tiba-tiba dengan adanya penyimpangan ini maka masyarakat tidak menerima tentunya. Ya, ada sesuatu yang lain, ada deviasi, maka disitulah yang disebut tadi sebagai dampak. Nah, dampak sosial ini diantaranya sistem sosial yang rusak bisa terjadi pada sistem kekerabatan dan pertemanan. Kekerabatan yang tadinya akrab, baik, nah dengan adanya penyimpangan maka yang kohesivitas di kalangan masyarakat yang tadinya merekat kemudian tiba-tiba mengalami polarisasi, terpecah dengan adanya penyimpangan itu tadi. Nah, ini yang paling umum ya daripada dampak penyimpangan sosial. Oleh karena itu masing-masing kita harus pandai untuk menggali lebih dalam sistem nilai dan norma yang terkandung di dalam suatu kelompok masyarakat.
Boleh katakan tadi oleh Kang Alam bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki sistem norma tersendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka kita selaku manusia, makhluk sosial yang diberikan kecerdasan harus pandai mengadaptasi suatu sistem nilai dan norma yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Sehingga ketika terjadi penyimpangan tentu tadi terjadilah polarisasi, kohesivitas persaudaraan, pertemanan itu menjadi pecah. Nah, ini sulit kalau sudah pecah itu. Kata Imam Syafi'i menyebutkan wahdar min darhatil qulubi an wuddiha innal quluba idza tanafara wudduha shibhu juzazati kasruha la yush'ab. Hati-hatilah kalian kalau hati ini sudah mulai pecah karena tergores lah gitu ya. Karena hati ini seperti kaca, kalau sudah pecah maka serpihannya sulit untuk digabungkan kembali. Itu kata Imam Syafi'i. Ini artinya bahwa dampaknya tadi terganggunya sistem sosial. Dan yang kedua, tadi sebagai makhluk sosial, sekarang makhluk individunya. Bagi orang yang bersangkutan yang mengalami penyimpangan, secara lambat laun dia akan mengalami kemerosotan. Kemerosotan ini menjadi minder. Minder itu ternyata bahasa Belanda dulu ya. Dia diadopsi dari bahasa Belanda, minder artinya merosot. Orang yang mengalami penyimpangan sosial lama-kelamaan karena tidak diakomodir, tidak diakui oleh masyarakatnya, lama-kelamaan yang bersangkutan akan mengalami kemerosotan mental dan moral. Sehingga cenderung menimbulkan masalah di tengah masyarakatnya. Maka dari situ sekali lagi kembali kepada kita semua untuk pandai-pandai mengadopsi dan mempelajari satu tatanan nilai dan sosial yang berlaku pada kelompok masyarakat. Saya kira itu dampaknya, jadi ada dampak sosial dan dampak individu. Jadi di situ tidak terbatas dengan komunitas muslim dan kafir ya, tidak. Asalkan itu norma itu disepakati oleh kelompok masyarakat tersebut, itu bisa berjalan seperti itu. Betul, artinya sekali lagi ya kita harus pandai beradaptasi lah, beradaptasi tanpa menghilangkan jati diri kita. Contohnya umpamanya kita hidup di kalangan di tengah-tengah non muslim, maka kita harus pandai menghargai apa yang menjadi kebiasaan kelompok non muslim ini tanpa mengganggu akidah kita. Artinya kita tetap bertoleransi tapi kita tidak terjerumus ke situ. Kapasitasnya adalah al-ulama. Ada kajian dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan. Kita ada materi dan bahkan itu menjadi kebutuhan yang paling mendasar. Kapasitasnya adalah bahwa latar belakang itu macam-macam ya, bisa jadi faktor daripada guru, orang tua, teman, tontonan gitu. Nah kalau berbicara itu siapa yang mau disalahkan gitu. Artinya siapa yang bertanggung jawab untuk dalam penyimpangan sosial ini? Silakan Kang Indra. ini bagian pertanyaan sulit. Ini Siapa yang harus disalahkan gitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya dan pertanyaan sulitnya gitu kan. Baik, terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab, maka kita akan kembalikan ke faktor ya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan itu. Tadi dijelaskan bahwa memang penyimpangan ini karena munculnya sebuah norma gitu kan, ya karena ada pelanggaran terhadap norma maka muncul yang disebut dengan penyimpangan. Kalau kita berbicara faktor maka ada dua faktor besar yang mempengaruhi penyimpangan itu sendiri. Yang pertama adalah faktor internal atau intern, yang kedua adalah ekstern. Ya, yang intern adalah kembali lagi ke masalah individu. Ya, individu seseorang itu sangat menentukan apakah itu akan berpotensi untuk melakukan penyimpangan atau seperti apa. Satu kondisi contohnya dari individu adalah tingkat kecerdasan seseorang. Gitu. Ya, jadi cerdas dalam hal ini ya bukan berarti bahwa harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi gitu kan. Ya, tapi kecerdasan di sini adalah bagaimana perkembangan emosi dan akalnya itu sesuai dengan tahapan perkembangannya gitu. Makanya di Albina kan
sering juga para ustadz menyatakan bahwa ya santri harus cerdas gitu. Ya, salah satu bentuk kecerdasan itu ya akalnya sama dengan tahapan perkembangannya gitu. Ya, jadi ya orang yang tidak cerdas tentu akan menyikapi sebuah aturan dan norma itu ya dengan sepemahaman mereka gitu kan, sehingga muncullah di situ potensi-potensi untuk melakukan penyimpangan ya atau pelanggaran terhadap norma itu sendiri. Atau yang lainnya juga kalau kita kembalikan ke bentuk penyimpangannya, contoh dari jenis kelamin juga berpengaruh gitu kan ya. Jadi contoh kalau kita berbicara tawuran ya tentunya laki-laki ini sangat berpotensi untuk melakukan banyak penyimpangan gitu ya. Tadi Kang Alam juga menyatakan minuman-minuman keras gitu kan. Ya kita tidak banyak melihat bahwa itu dilakukan oleh para perempuan, oleh wanita gitu ya, tapi kebanyakan para laki-laki. Dan banyak sekali dari faktor individu yang berpengaruh terhadap penyimpangan itu sendiri. Nah yang kedua adalah faktor eksternal. Bang San Haji tadi menyampaikan bahwa lingkungan itu harus betul-betul juga sangat berpengaruh terhadap penyimpangan itu sendiri. Kalau bicara lingkungan ya tentu kalau lingkungan yang paling kecil adalah keluarga. Makanya bagaimana pendidikan awal kita itu adalah di keluarga gitu ya. Anak-anak kita ya kalau contohnya Albina menerima santri-santri yang masuk ke SMP-nya ya tentu pendidikan awal mereka di rumah itu adalah sesuatu yang paling baik untuk pengembangan karakter itu sendiri gitu kan, sehingga proses penyimpangan tidak terjadi. Jadi lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat besar dan sangat andil untuk membentuk karakter sehingga proses penyimpangan tidak terjadi. Naik dari itu mungkin lingkungan sekolah ya, atau juga nanti lingkungan masyarakat ya, itu lingkungan yang cukup luas, atau lingkungan negara sekalipun itu adalah bagian dari sebuah lingkungan. Ya apalagi kalau kita lihat dari sisi negara tentunya ya, ketika norma muncul, ketika aturan muncul, maka di lingkungan manapun ya, terutama di negara ini ya tentu harus ada proses penegakan aturan itu sendiri. Ya makanya ketika ada norma, ketika ada aturan, maka ada sanksi gitu. Ya, nah bagaimana suatu negara itu menegakkan aturan, saya kira itu juga menjadi pengaruh besar terhadap proses penyimpangan itu sendiri. Makanya kalau dikembalikan ke pertanyaan tadi, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya tentu yang pertama adalah individu, karena setiap kita pasti akan segala sesuatunya pasti harus dipertanggungjawabkan. Ya tentu individu yang paling memberikan pengaruh besar terhadap penyimpangan itu sendiri. Yang kedua adalah lingkungan. Banyak orang yang mengatakan bahwa tenanglah, saya di lingkungan seperti apapun saya akan seperti ini gitu kan ya. Kalau ibaratnya ada santri juga yang ingin keluar dari Albina, katanya Ustadz saya ingin seperti ikan laut katanya gitu kan ya. Badannya tetap tawar walaupun di lingkungan air laut yang asin gitu ya. Kalau menurut saya ya justru yang harus kita pegang acuannya adalah yaitu pedagang minyak wangi dan tukang pandai besi gitu ya. Jadi ketika tempat kita bergaul ya setidaknya itu yang akan mewarnai kita gitu. Jadi memang lingkungan ini sangat faktor yang sangat harus bertanggung jawab gitu kan terhadap penyimpangan itu sendiri. Sehingga ya kalau bisa kita simpulkan, yang pertama individu, yang kedua lingkungan. Kalau dia di sekolah maka sekolahlah yang harus betul-betul mengkondisikan gitu. Kalau di lingkungan masyarakat maka masyarakatlah ya sistem yang ada di sana. Kalau di lingkungan negara ya negaralah gitu ya. Ya, makanya bentuk-bentuk introspeksi itu merupakan salah satu yang harus dilakukan ya. Suatu negara mungkin melihat penegakan aturannya ini sudah betul atau tidak gitu. Ya kalau sudah betul berarti tanggung jawab negara terhadap bagaimana penyimpangan sosial itu ya tuntas gitu kan ya. Dengan munculnya suatu tatanan peradaban yang baik di masyarakat, saya kira itu merupakan salah satu contoh negara yang sudah menuntaskan tanggung jawabnya gitu untuk bagaimana penyimpangan sosial itu tidak terjadi. Mungkin garis besarnya seperti itu Pak Ishak. Jadi kembali lagi ke individu dan lingkungan yang jelas-jelas sangat berpengaruh besar terhadap penyimpangan sosial itu sendiri.
Jadi kalau berbicara secara umum sebetulnya itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Tidak boleh, betul, tidak bisa betul. dipisahkan antara pribadi, masyarakat dengan negara gitu. Iya. Cuma yang paling urgent adalah dari individunya itu sendiri karena dia akan menentukan bagaimana hitam putihnya dia di masyarakat. Betul. Karena ya ketika pribadinya kuat gitu ya, ya tentu itu menjadi modal besar supaya bisa tidak terpengaruh oleh lingkungan seperti apapun. Iya, cukup jelas. Ini penjelasannya sungguh sangat apa istilahnya bisa menambah wawasan kita ya tentang penyimpangan sosial ini. Kemudian yang terakhir mungkin ini kembali ke Kang Alam ini. Setelah kita melihat tadi latar belakang, penyebab, dampak dan siapa yang bertanggung jawab, yang paling berat di sini sekarang adalah bagaimana mencari solusi dari penyimpangan sosial itu. Sebetulnya kalau kita berbicara penyimpangan sosial dari zaman dulu sampai kiamat pun tidak akan pernah hilang gitu kan, akan tetap ada. Karena potensi dalam manusia itu ada dua ya, ada potensi syaitoni, ada potensi ilahi kan, gitu kan. Ada nilai baiknya, ada nilai buruknya. Ketika nilai baiknya gitu lebih menonjol, mungkin dia jadi orang soleh. Tapi ketika nilai buruknya yang menonjol jadi orang toleh. Gitu. Tapi tadi bagaimanapun ya harus ada antisipasi mungkin bagaimana mengantisipasi supaya penyimpangan sosial itu tidak terlalu parah mungkin ya. Salam ya. Itu silakan. Baik, terima kasih Pak Ishak ya. Solusi ya Pak Ishak ya berkaitan dengan penyimpangan sosial. Baik, tadi tolak ukurnya berkaitan dengan penyimpangan sosial itu adalah berkaitan dengan nilai dan norma. Maka solusi yang pertama adalah supaya bisa meminimalisir ya, bukan menghilangkan, meminimalisir penyimpangan adalah dengan cara menanamkan nilai dan norma secara kuat, seperti itu. Dan tentu ya, karena kita ini adalah mayoritas adalah seorang muslim ya, mayoritas muslim, tentu nilai dan norma yang paling utama yang harus jadi acuan itu adalah ya norma agama gitu. Norma agama bukan norma yang lainnya, itu yang paling pertama tuh, norma agama. Karena ketika nilai dan norma itu sudah tertancap Pak Ishak, maka akan muncul tuh yang pertama, seorang individu tuh dia bisa menggambarkan konsep dirinya itu seperti apa gitu loh. Artinya dia itu tahu diri dia itu seperti apa. Ya tentu konsep diri yang diinginkan ya tentu konsep diri yang baik gitu kan. Misalkan saya adalah orang yang bertanggung jawab, saya adalah orang yang disiplin gitu kan, saya adalah orang yang amanah dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi penanaman nilai itu sangat penting. Selain itu ketika nilai dan norma itu sudah tertancap, maka dia juga bisa kemudian melakukan yang namanya pengendalian diri. Tadi ketika ada nilai dan norma lain di luar sana gitu loh, yang coba kemudian mempengaruhi kita. Karena sekarang kan arus informasi ini kan sulit untuk dibendung Pak Ishak ya. Ketika kita bicara misalkan seks bebas gitu kan, tentu kalau kita bicaranya adalah nilai dan norma agama, itu adalah sesuatu yang menyimpang gitu kan. Tetapi kalau kita bicara lihat misalkan nilai dan norma masyarakat barat, seks bebas itu adalah sesuatu yang biasa saja gitu kan. Ketika suka sama suka ya bukan perilaku menyimpang ya kan. Maka ketika nilai dan norma itu sudah tertancap, maka dia itu bisa membentengi diri gitu kan. Jadi dia bisa mengendalikan diri, dia bisa tahu oh ini nilai dan norma yang tidak sesuai dengan apa yang kemudian yang seharusnya ada pada dirinya. Itu yang kedua tuh, ketika nilai dan norma sudah tertancap. Yang ketiga adalah dia itu akan menjadi pribadi yang terbuka, alias dia akan belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi belajar untuk berkomunikasi. Saya ingin sampaikan, terkadang orang-orang yang menyimpang itu kecenderungannya, psikologinya itu adalah orang-orang yang tertutup, Pak Ishak nih. Tertutup gitu loh. Jadi dia itu menjadi pribadi yang apa yang ia rasa, apa yang itu cenderung dirasakan sendiri gitu loh, ya kan? Tidak membuka diri gitu loh. Maka saya ingin sampaikan kalau kita lihat saya lihat tuh ya, banyak tuh yang bicara tentang buku-buku tentang public speaking gitu ya, bicara di depan massa. Saya pikir public speaking itu penting ya kan, tetapi ada yang jauh lebih penting dari public speaking, apa? Personal speaking gitu loh. Personal speaking. Kenapa? Karena kalau bicara public speaking ya kita cuma paling sekali-kali gitu kan public speaking ya kan.
Tidak setiap hari kita public speaking. Tapi kalau kita bicara tentang personal speaking, ini hampir setiap hari, hampir setiap saat nih kita melakukan personal speaking. Sehingga harus dilatih tuh untuk berkomunikasi itu dengan baik. Mengutarakan maksudnya itu harus dilatih. Seperti itu. Nah itu yang pertama, penanaman nilai dan norma yang teguh. Yang kedua adalah dengan cara menanamkan peraturan secara konsisten, menegakkan peraturan secara konsisten, Pak Ishak. Jadi peraturan itu harus ditegakkan secara konsisten. Kalau bicara tentang konsisten itu ya berkesinambungan dan ajeg gitu loh. Artinya tidak membedakan perilaku yang satu dengan perilaku yang lainnya gitu loh. Jangan sampai perilakunya sama, tapi karena yang melakukan penyimpangan itu berbeda, kemudian penanganannya pun kemudian menjadi tidak sama gitu loh. Hukumannya menjadi tidak sama. Nah ini akan saling bertabrakan jadinya. Sehingga saya ingin sampaikan, maka peraturan itu harus ditegakkan secara konsisten. Sehingga ketika peraturan ditegakkan secara konsisten, itu akan meminimalisir yang namanya penyimpangan sosial. Walaupun tentu dengan menegakkan peraturan secara konsisten itu ya di lapangan tidak mudah, Pak Ishak. Pasti akan muncul tuh di situ konflik-konflik ya kan, pasti ada muncul tuh perlawanan-perlawanan. Apalagi misalkan yang kita tegakkan itu misalkan kepada kalangan remaja. Remaja itu usia 13 sampai 18 tahun. Disebut anak-anak tidak gitu kan, tetapi untuk mencapai kedewasaan belum gitu kan. Nah itu biasanya adalah masa-masa di mana psikologinya itu cenderung memberontak. Ini mungkin pengalaman nih Kang Indra gitu ya. Jadi ya pengalaman mungkin ya. Jadi ya Memberontaknya ya. maksudnya ada gitu lah perlawanannya ya dari anak-anaknya gitu kan. Jiwa muda memang seperti itu, tapi memang peraturan itu harus ditegakkan secara konsisten. Bisa jadi dia hari ini tidak merasakan gitu kan, berkaitan dengan penegakan peraturan secara konsisten. Tetapi di masa yang akan datang bisa jadi dia merasakan. Saya pengalaman Pak Ishak, dulu waktu saya SMA itu ada guru satu orang gitu, pokoknya dia mah memperhatikan baju saya aja Pak Ishak. Jadi baju saya dikeluarin, wah itu langsung dia datang itu, saya dicubit Pak Ishak. Tapi saya baru tahu, oh ternyata manfaatnya saya tahu dari sekarang gitu, bahwa kalau baju dikeluarin, kalau seragam dikeluarin seperti itu. Kemudian tadi yang disebutkan oleh Kang Indra apa? Keluarga. Nah ini, jadi penanaman nilai, peraturan secara konsisten, ya tentu pilar utama adalah keluarga. Maka saya ingin sampaikan ini kepada bapak-bapak gitu ya, karena kan kalau bicara keluarga itu ya bapak, ibu dan anak gitu ya. Maka bapak-bapak jangan terlalu sibuk di luar gitu loh, jangan terlalu sibuk di luar. Jadi ingat bahwa anak-anak kita itu bukan hanya butuh kebutuhan fisiknya gitu loh Pak Ishak ya. Jadi bukan cuma punya kebutuhan fisik, tetapi ada juga kebutuhan jiwa, kebutuhan ruh. Nah ini kalau tidak terpenuhi kebutuhannya, dia cenderung akan menyimpang seperti itu. Jadi jangan sampai jadi bapak gelap gitu ya. Apa itu bapak gelap? Bapak gelap itu pergi gelap, lagi gelap, pulang udah gelap. Jangan tuh. Ya, jadi, pergi sebelum subuh, datangnya sudah larut malam. Jangan. Jadi ya tapi memang makanya ini saya juga nggak bisa kemudian mengadili seperti itu aja Pak Ishak ya, karena kan amanah beda-beda ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa amanah anak itu yang paling utama ya kepada orang tuanya. Maka paling ideal itu memang ya ayah kerja misalkan ya, ibu tuh di rumah, itu paling ideal tuh Pak Ishak tuh. Karena jadi nilai-nilai norma itu ada yang mengkawalnya seperti itu. Dan yang terakhir satu lagi nih solusinya adalah berkaitan dengan media. Media, nah, ini penting nih sekarang apalagi dengan zaman keterbukaan. Pak Ishak ya, sekarang ada smartphone nih, segala sesuatunya bisa diakses lewat handphone, ya kan? Maka saya ingin sampaikan ini kalau tidak disikapi ini kita bisa kedodoran ini Pak Ishak nih, karena penyimpangan-penyimpangan itu bisa saja muncul dari handphone itu sendiri. Makanya sangat berharap bahwa pemerintah pun memperhatikan. Coba kalau kita lihat ini ada KPAI gitu kan. KPAI saya pikir ini ranahnya sekarang bukan lagi hanya media televisi aja nih, ya kan? Tetapi media digital pun harus kemudian diawasi. Karena saya lihat banyak nih perilaku-perilaku yang cenderung menyimpang gitu loh Pak Ishak. Menyimpang berkaitan dengan norma dan nilai ketimuran kita. Seperti itu. Dan itu cenderung dibebaskan seperti itu. Dan kalau ini terus dibiarkan bisa jadi ini perilaku-perilaku menyimpang itu bisa akan semakin bergulir seperti itu. Itu mungkin Pak Ishak yang bisa saya sampaikan. Iya, menarik sekali nih apa yang disampaikan oleh para narasumber dari Bang Son, dari Kang Alam dan Kang Indra. Kita ingin membahas lebih dalam lagi ya, kupas tuntas, tapi waktu kita sangat terbatas sekali.
dengan ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi untuk membahas topik yang apa topiknya lanjut dengan ini yang lebih detail atau topik yang berbeda gitu kan. Tapi mungkin dari segi ininya sama sasarannya itu. Pemirsa TV Albina TV, sahabat Albina TV dan juga penikmat ruang sosial. Itu tadi kita sudah mencoba mengupas, membahas tentang penyimpangan sosial, latar belakang, kemudian penyebab, dampak dan apa siapa yang bertanggung jawab, kemudian terakhir bagaimana solusi dari masalah tersebut tadi sudah disampaikan oleh Kang Alam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita sekalian. Pada narasumber saya ucapkan jazakumullah khair. Kemudian para sahabat Albina TV dan juga orang sosial, terima kasih atas partisipasinya, bisa apa istilahnya bisa menyimak tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Itu yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.